Dan saya juga nggak akan, bukan saya nggak mau memakai nama Surabaya, bukan ya, karena saya tidak mau melupakan sesuatu yang membesarkan saya. Kota kelahiran yang membesarkan saya, yang membesarkan potensi saya. Kudus saya tidak mau melupakan itu. Dulu saya benci. Pikirannya Pak Codot, di pikiran pendapat Pak Codot, Pak Codot di pikiran nek di keinginan membesarkan nama kota kelahiranmu atau kota yang dibesarkan. Sebetulnya ada. Etnik itu lebih bangga. Sebetulnya ada niatan untuk membesarkan kota yang mendidik saya, Surabaya. Tapi takdirnya berkata lain. Waktu itu sempat saya angan-angan, Mas Joseph, Pak Codot, Sanjaya belakang iya, Surabaya. Itu sempat saya angan, keren. Tapi ya gimana lagi, takdir berkata lain. Saya sempat bolak-balik membelokkan itu. Saya sempat waktu itu pengen membelokkan itu. Saya pakai nama Sanjaya Surabaya, tapi nggak ngefek. Iya, karena apa? Kamu kan gini, mindset kamu kan udah berubah. Iya benar. Loh, aku bisa membaca pikiran orang. Cara pikirnya udah berbeda. Aku bisa membaca. Tapi pada nggak tahu ya, Sanjaya itu bukan nama asli loh. Aku nggak mau tahu urusan nama kamu. Cuk, malah debat. Iya. Debat. Ini loh pemilihan. Kalau ada istilahnya kan gini. Ini kalau prinsip saya. Ya bener dan ngalor ngidul. Membanggakan contoh. Jawa Tengah luas. Iya benar. Cuma pihak sini, maksud saya RHN, itu lebih bangga membanggakan kota Salatiga. Kota kelahirannya. Kota Salatiga. Asal usul. Gak mau disebutkan RHN Jawa Tengah. Betul. Saya pun menyangkal ataupun menyalahkan. RHN ya adanya di Salatiga. Ini Pak Dot, maaf aku Sanjay ya, aku tengahin. Mungkin pendapat Pak Dot kan punya pendapat seperti itu, ya. Tapi Om Sanjay juga memiliki pendapat sendiri. Jadi di sini iki nek diteruske. Iki tekan subuh. Ngono lho, intine ngono iki nek diteruske iki kan tukang sesuk iki. Mending dikip. Ya tapi bagus Mas. Pertanyaan itu bagus. Nggak cuman Pak Codot yang mengusulkan itu, banyak orang bahkan teman-teman saya yang di Jawa Timur itu mengusulkan baiklah gitu. Kasarannya tuh dalam arti gini, dosa kamu lebih banyak. Aku bisa membaca pikiran orang kok. Lah ya mungkin memang itu bagus. Menurut Om Codot, menurut Om saya bagus. Tapi kan Om saya tadi sudah takdir. Saya tidak bisa melawan takdir Tuhan. Belum takdir, kalau takdir itu udah selesai. Iki nek diteruske tenan lho. Kayak subuh. Iki mesti dikip wae. Tenan. Ngeri iki. Nek takdir selesai. Karena ini perdebatan dua kota ini. yang sana pengen ngeklaim, yang sini pengen mempertahankan kan. Kamu jangan bilang takdir. Takdir itu selesai loh. Betul. Ya berkahnya. Ya mungkin rezekinya di sini. Biasanya membetulkan, mengoreksi. Betul. Yang salah tetap saya salahkan. Yang benar pun bisa salah kalau ketemu saya. Tapi ini lucu Pak Dot. Saya tuh waktu itu sempat pengen pindah dari Kudus, nggak bisa. Waktu itu sempat pengen pindah dari Kudus. Pindah ke kota Kudus sih Om Sanjay ra iso. Masih nggak bisa. Entah kenapa. Saya pun nggak bisa menjawab itu. Entah kenapa saya tidak bisa keluar pengen menjelajah lagi ke kota lain. Pada suatu saat itu kejadian. Ya kan. Pendirian kamu belum kuat. Kalau enggak potong saya. Rasa jawab. Kalau saya sekarang memang pendirian saya kuat, keyakinan kuat di sini. Rasa jawab loh. Tapi tetap I love Kudus asli. Rasa jawab.
Aku cinta sama Surabaya, cinta sama Lamongan, cinta sama Tulungagung. Semua lah, karena kita kan Enggak, Indonesia. enggak Bapak Tulungagung, Mas. Oh, Tulungagung. Iya, Ibu Lamongan, saya kelahiran Lamongan. Saya Gimana cerita nganu? Iya. Cuma rezeki saya menetap di Kudus. Karena saya bermain lobet ini di Gresik pernah, tinggal di Gresik pernah, tinggal di Sidoarjo pernah, di Surabaya pernah. Akhirnya finishing saya tetap yakin mau ikut, sebenarnya perkara mertua. Oh, karena mertua. Saya pindah itu ke perkara mertua sebenarnya. Jadi waktu itu kan anak saya lahir di Gresik. Lahirnya di Gresik. Di Gresik, saya tinggal sama istri saya di Gresik. Iki Muhammad lho, iki tenan kok terus. Gitu. Kotane Di Gresik terus akhirnya enggak ini singkat ya. Akhirnya mertua saya kan punya cucu pertama anak saya itu. Ya diambil. Lah saya ya ngikut lah. Ngikut ya. Ya ngikut apa semua kerjaan. Intinya iki nek diteruske dhewe malah konslet ngunci ning kene. Tenan, Suku nomaden kunci berpindah-pindah. Mas, seru banget kalau mau mengulik tentang profesi saya dari nol sampai saat ini, seru banget, Mas. Gitu. Oke, baik, kita lanjut pembahasan lain, Om. Tadi udah kita akhir dulu karena mungkin nggak akan selesai sampai pagi. Tapi Om Sanjaya, tadi kan kita ketemu di lapangan, terus di salah satu event di Salatiga yang disupport oleh itu sendiri kan. Betul. Mungkin dari situ Itu ya. Oh, soal cucu terus ke. Enggak kan partai toh. Ojo, istilah kayak gitu tuh luas. Betul sekali. Ribuan nanti yang nonton. iki kok terus Belum tentu sesuai jalur. Udah langsung finishing aja. finishing. Finishing dari tadi. Menteri Perhubungan ada enggak, Pak? Saya mau mendaftar, Pak, jadi Menteri Perhubungan. Misal sampai juara, sampai terpilih. Sampai terpilih. Pak, Menteri Perhubungan, Pak. Usul. Iya. Harus ada manajemen yang tertata. Nah, itu biar pasarnya stabil. UMKM. Perhubungan naik. Betul sekali. Kios-kios pakan Naik semua. Pengrajin sangkar Naik semua. Kalau gitu yo dari kilas balik obrolan kita tentang ekonomi. Gimana bahas ekonomi, Pak? Ini jelas kalau untuk urusan harga pasar itu yang satu yang utama itu ekonomi. Gini, ada seseorang peternak unggas dalam kurung burung, karena perekonomiannya mepet, jual hasil tangkaran dijual seadanya untuk menutupi biaya hidup. Akhirnya kan laku murah. Betul. Karena menutupi harga pakan. Dia kan butuh pakan biar ternaknya hidup. Terus lakunya kan seasal-asal. Kalau dia nggak jual, nggak bisa makan. Akhirnya kan harganya anjlok. Di situ itu titik permasalahan satu ekonomi. Itu tidak luput dari ekonomi. Semua. Berarti butuh Menteri Perhubungan ini. Bukan menteri ini, bukan menteri perhubungan, menteri ekonominya harus turun langsung. Main burung. Betul. Masuk. Kalau menteri ekonomi main burung, nggak mungkin dia belinya Iki murah. dasku seneng asli tenan. Aku Betul itu. posisinya Dia belinya murah nggak? Nggak mungkin murah. Dan kalau dia menawar pun malu. Betul sekali. Berarti butuh Menteri Ekonomi bermain burung. Betul. Pak, saya sangat mendukung penuh itu, Pak. Itu Sangat mendukung. jawabannya terempet-empet kayak gitu. Betul sekali. Oh, Pak Menterinya beli burung, harganya berapa? 50 juta. Burung apa? Lobot warnanya biru. Nah, biru yang disenggoli. Kenapa nggak hijau? hijau pasaran. Kenapa nggak kuning? Pasaran. Enggak, biru juga banyak pasarannya. Nggak ada partai warnanya biru. Apa? Partai yang warnanya biru nggak ada. Dancuk. Nggak ada yang warnanya hijau juga Merah. nggak ada. Kuning, hijau. Rambu-rambu pun nggak ada yang warnanya biru. Ratekan ini. Oh, mas jawaban saya. Berarti harus biru. Iya.
Besok yang jual burung buru semua. Ini guyon. Kita lanjut. Tapi masuk akal enggak? Masuk akal. Enggak, kita lanjut ke pembahasan lain lagi. Pembahasan yang berikutnya ini, ada hal yang Pokoknya gini Mas. Titiknya nonton ekonomi. Wis to Iya. tujuan. Pokoknya intinya menteri ekonomi main burung. Kaji itu melaku, iso hidup yo. Iso disumet. Itu mergo ekonomi. Betul sekali. intinya ekonomi. Kowe sing menang. Kowe sing menang. Tak takok sih iki. Kowe sing menang. Ini Om, mau tanya aku. Om Sanjaya itu kan ya udah beberapa kali main ke Salatiga dan berkunjung di silaturahmi di rumah Om Rio Bendi di kandang RHN sama kita semua kru RHN, keluarga besar RHN termasuk Om Adi Codot. Itu awal mulanya gimana sih kok bisa dekat sama atau kenal dengan sosok Om Rio Bendi dan Dulu saya benci. lah kok banterke nopo kok cetake dulu saya benci. Betul itu. Maksudnya Dulu saya itu benci yang nama saya dulu benci lihat pria gendut dan benci lihat codot Jeremia. jengkel. Real itu. Kowe budrek. Jengkel saya. Kalau saya lomba ada mereka jengkel saya itu. Kok kemerokok kowe? Merokok. Hatimu wis Wah. panas. Panas. Kowe genggen. Iki jujur kok iki. Jujur kuwi. Tapi ki dirasa dulu itu tadi. Oh. Masuk ketemu wajar. Pokoknya aku mau kalah. Neng kenyataannya waktu itu kalah terus. Iki sirai ngasih genggen. Nah, ya ora terima gini kan bedodok. Bedodok. Bedodok, wis mateng. Kowe nek ketemu Adi Codot sapa mau? Adi Codot Eco Jeremia. Kowe Jeremia. Itu yang aku kalau ganteng Mas ya. Iya aku kalau ganteng udah nyiapin burung, ada mobil Mac Tyson itu udah asli itu. Ditrek dulu itu. Lawane meh ngetokne ilmu apa? Uang ngetokno rawa rontek Mas. Akhirnya kan dari rasa benci itu Heeh. timbul rasa ingin mengalahkan. Oh itu dari situ timbul rasa ingin mengalahkan. Mengalahkan. Delo sesuk tak anteki kowe. Iya. Contohnya ngono ya. Iku kan cerita dong kan. Puncaknya di event kolosal BNR Bung Tomo Cup 4 ya. Iya. 4 Surab 5 Sidoarjo. Puncaknya di situ. Saya bangga banget Mas. Seneng pol. Seneng banget sampai teriak-teriak saya bisa ngalahin dia ini. Asli tuh. Kok penyak? Kok bisa? Cuma satu sesi. Cuma satu sesi. meskipun satu sesi. Satu sesi itu awal sesi pembukaan. Iya. Biar aku menyadari biar orang-orang lokal atau aku istilahnya orang-orang pribumi lah. Kandang sendiri. Biar mereka tertawa senang. Nanti kelas utama tunggu momen. Cuman saya tidaknya kan tiket utama Mas. Bedanya tingkat utama. Iya, saya bawa ya. piala gede banget. Bahaya dong, yang lewatin eraan waktu itu. Asik melakukannya gitu. Beda. Akhirnya dari situ, karena gini, rasa benci itu tercipta karena kita nggak saling bicara, Nggak saling mengenal. nggak saling mengenal. Bukan karena masalah kualitas. Gimana? Bukan karena masalah Bencinya bukan masalah kualitas si lobetnya masing-masing, kan? bukan. Saya tidak pernah membenci karya orang. Tapi orangnya. Orangnya, ini terus terang. Ya, tuh, kenapa orangnya yang kamu benci? Karena Oke. karena mukanya ngeselin loh. Ngeselin. Ngeselin banget. Muka saya enggak Paling ngeselin. Iya. Siapa? Adi Codot Eco Jeremia. Ini paling kesel. Paling kesel. Serius itu. Ngayal ke. Maki lah. Gitu loh. Karena kan ya kita nggak munafik ke Mas. Kita dulu itu saya benci sama mereka ini karena nggak bicara. Bicara ya. Hah? Udah nggak protes saya. Nggak protes. Enggak, aku protes waktu itu aku. Oh protes. Oh, protes. ini cuma itu, tapi protes. Mbak, kok protes? Itu kebodohan saya, Cok, sumpah. Kamu menyesal gak protes ke aku? Nyesel banget gitu loh. Cuman kan akhirnya saya mencoba untuk ini saya pribadi ya Mas. Saya waktu itu mencoba untuk menahan ego saya. Kenapa ya lo benci karo wong iki? Pengen tahu akhirnya. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Akhirnya waktu itu saya mencoba untuk menghubungi Pak
apa? Mas Gendut, Mas Gendut. Coba betul berbincang-bincang. Dari situ saya bisa menilai orang. Oh, dari situ Gitu. baru Iya. bisa menilai. Nah, orang Mas ya kalau nggak kenal yang namanya Priyo RHN sama Adi Codot Ejo Jeremia. Heeh. Kalau lihatnya cuma di sosmed, Heeh. itu anjing. Asli. Asli itu. Tapi kalau ketemu Beda ya, beda. 90%, 100% berbeda. 180 derajat. 180 derajat. Asli Malik. aku bukan berhubung saya di sini. Saya nggak ngepek mereka enggak. Intinya, Emang kenyataan seperti itu. Masnya apa adanya. Apa adanya. Real. Jadi ketika saya ngobrol sama Pak Codot, ngobrol sama Mas Gendut, apa yang saya pikirkan itu berbeda Selama sebelum mengenal. sebelum mengenal Iya. itu udah beda jauh banget. Beda jauh, beda jauh. Alhamdulillah. Itu mulai kapan itu? Kedekatan itu terjalin? Nggak lama sih Mas, belum ada 5 bulan belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Mengurangi dosa saya. Tapi maksudnya pernah nggak sampai batak banget rasa sengite, rasa bencinya itu sampai di hati banget itu sama si siapa tadi Adi Codot Ejo Jeremia. Ah itu Saya tuh mangkel nek kalah Mas. walah karo sebelahku iki. Bayangin Mas ya, bayangin Mas ya. Saya lomba di nyebut katakan boleh ya. Apa? Empot jekonnya ku apa? Orang Surabaya. Hah? Orang Surabaya. Jeko kan donat toh ya? Bener. Bakal donat Pak ya? Bakal donat sumpah dengan manuk. Parah. Mungkin seperti itu. Ya bodoh. Gitu loh. Pikiranku yang ngono mau nih. Waktu dulu pernah Mas Gantang di Lindwaji kan. Saya bawa burung konslet 2 yang menurut saya tuh wah ini paling bagus. Terbaik. Terbaik Menurut kamu. menurut saya. Ada teman saya dari Kendal. Iki RHN teko iki jancuk aku ngono. Asli, ini RHN teko iki ngono, jancuk aku ngono. Di situ saya sudah mulai Waras. Ketakutan. bukan ketakutan ya. Enggak takut. Otak saya udah berputar. Gimana caranya saya menang gitu. Heeh. Akhirnya nggak datang. Gila gitu. Enggak datang. Seneng langsung. Ya nggak merasa terancam. Oh, ini pengakuan. Pengakuan. Berarti sing mobil ono tulisannya Tison ini memang Iya. mengancam. Waktu itu. saya menurut saya waktu itu mengancam seperti itu. Sebagai Padahal momok. enggak ya. Sebagai momok. Loh, ini terus terang loh Mas. Terus terang. Siapa sih yang nggak tahu RHN waktu itu? Siapa yang nggak tahu mobil hitam Tyson? Siapa nggak tahu? Ketika kita lomba, mereka datang dan kita yang belum kenal mereka, itu berpikirnya sudah suang kalah ini. Udah jelek dulu ya. Udah jelek negative dulu. thinking. Padahal Jadi belum tentu, kan? jadi emang kalau yang belum kenal sama mereka itu kalau dilihat dari media itu mereka itu lihatnya jelek gitu loh. Cuman kalau udah kenal asli beda. Padahal wajahnya nggak jelek. Wajahnya nggak jelek. Nggak gara-gara. Enggak garang ngeselin. Berarti gini. Orang-orang itu bermindsetnya itu udah beda. Udah berbeda. Jelas nonton kene gen rado sengit karo kowe memang nganyel ke wong dhisik aku ngomong mbek kowe aku sengit tok ya. Lah Ini juga. lho kita dapat wong aku dhisik delok kowe sengit lho Pak Dut. Ya, karena Kowe yang karena kekalahannya. Karena kalah aja ya. Itu jujur. Iya, kempluah Mas ini. Bayangin ya Mas, gimana nggak sengit ya, kita gimana nggak benci sama sosok ini ya. Eco tadi. Eco tadi ya, Aki ya dia. Orang gantang biasanya kan stylenya kan oke nih. Saya sendiri stylenya kan oke kan, enak dilihat. Orang dengan baju biru, topian jelek, bulu, kelombor-kelombor, celanaan, sandalan klewas-klewes, Letek. menang pula. Lah. Woi, sing gawe anyar kuwi. Itu loh, Nggak pernah pakai sepatu. nggak pernah pakai sepatu. Dan lebih jagoin lagi yang namanya Priyo itu dulu. Cuman berdiri di pinggir gini. Meneng tok sedekah pudan sudah. Piedot, piedot. Priyo gedu piye? Cuman diem tak di pinggir gini. Piedot. Wis ngono tok. Yes, Bali. Bawa piala loh.
gitu. Kalau nggak kenal emang ngeselin mas, asli mas. Kalau nyeritain saya dulu lihat RRM itu, asli itu nggak bohong ini. Ya itu memang dari selentingan banyak. Ya bukan banyak sih menurutku sih. Cuma sedikit menurutku. Segelintir orang saja yang bermesra seperti itu. Karena kan belum mengenal, Pak. Belum Sebelah mengenal. saya ini dulu juga pemain lobet. Benar-benar. Iya, banyak cerita sebelum jadi apa Media. Media. dia ya akhir-akhir ini aku belo Pak Dut wong itu sepet tau. Ini juga Berarti kan ora kowe tok om. Aku tuh berarti emang ngeselin wong iki kok. lu tanya ini pengakuan. Padahal bener kowe mau iki bakul dulu. Bagus cenat iki pengen dodol manuk. Ini dari rasa kesalnya itu banyak faktor. Betul. Kamu itu iri, apa nggak mampu, apa emang pasrah, kan faktornya banyak. Kalau saya waktu itu kerasa gak mampu, Cok. Nah, Imbangi kualitas. Sampai aku menang di Bung Tomo Cup. Dia kalau seneng banget aku iki kandangku. kok itu? Tapi setelah sesi ke depan ya dihabisi aku. Karena kan udah bilang sesi awal biar orang lokal. Cuma sesi berikutnya ya the game lah. Jadi itu ya teman-teman memang kayak dulu ini dia bikin caption waktu main di Piala Wali Bupati Kudus. Captionnya dia sedih saya. Apa? Saya takut di kandang sendiri. Cuma saya sedih tertawa. Itu saya sedih tapi sedih tertawa. Kenapa dia bikin caption seperti itu? Malah ini saya salahkan kamu. Kamu menghancurkan kota kamu sendiri. Enggak, saya enggak menghancurkan. Saya kan hancur karena sudah berperang kan. Bukan hancur sebelum berperang loh. Sebelum berperang pun kamu udah hancur. Bukan. Lihat aku mulainya dan mulainya Enggak mas, asli. Biar aku bucin karo wong iki mas, asli. Ganteng kemas klambi kelombor tobinan ini. Balik gue piala lo. jenenge sapa? Adi Codot Eco Jeremia. Asli itu. Bayangin ya di Bupati Cup Kudus ya mas. Bupati Cup Kudus tak jejer mas Manuk itu tak jejer. Tak tempel terus. Aku mau kalah. Ini kenyataan blusuk Manuk. Ambles ya. Tetap kalah. Cuman kan banggaku saya di kota saya Jawa Timur saya menang. Tapi ning Jawa Timur Priok Gedhe ora sempur demo, sempur cerita iki. Loh, kayak gitu. Piye? Wong Priok Gedhe piye? Gede itu cuma di pinggir lapangan gini. Terus Ya Dok. Ya Bali. Ngono tok. Bali. Tapi gowo piala. Gue piala. Dan orang dua ini menurut saya ini pilot dan co-pilot nggak ada yang seperti ini gitu loh. Ini gantat banget ya, koneknya. Bukan masalah connect ya, pilot dan co-pilot di dunia burung itu kan jarang kan yang bisa berjalan mulus. Tapi mereka bisa Ya. mereka bisa. Ini yang saya contoh Ini diambil kamu kan belum tahu juga. gitu. Bentuk apanya? Kita berdua. Ya tahu, kalian layel-layelan tahu. Tahu, cuman kan kita kan ya aku nggak munafik ya mas. Saya juga terinspirasi kan sama mereka kan, sama Mas Priyo, sama Mas Codot ya terinspirasi dari kinerjanya, dari pencapaiannya, dari prestasinya itu saya terinspirasi. Memotivasi. Kenapa mereka berdua dengan otak yang berbeda bertujuan sama? Susah mas seperti itu mas. Susah. Itu memang saya susah melihatnya seperti itu. Iya. Dia bisa kompak dalam satu armada. Kayak botol sama tutup. Bukan lain mas, botol sama tutup dibuka bisa lompat jauh kan? Iya, tapi kalau pilot sama co-pilot naik satu pesawat, ya kan? Kalau udah imbang jatuh itu. Jatuh. Harus ada pramugari juga. Ya pramugara kalian semua ini mengakui.
Adi itu Codot Jeremiah. Adi Codot itu, saya mengakui. Mereka nggak usah ngomong mereka paling bagus, nggak usah ngomong mereka paling keren. Saya mengakui itu. Tanpa mereka berbicara. Dan ini apa ya Mas ya? Ini kalau saya melihat kayak Mas Codot, Mas Gendut, sama bisa tanya sama Mas Gendut, Mas pernahkah Sanjaya tanya rawatan? Ya, Pak Dot itu piye? Ora tahu. Gak tahu. Ning aku ku penasaran, wong loro iki kok iso jalan dalam satu armada ini gimana? Dan masih lanjut sampai sekarang. Masih lanjut sampai sekarang. Menciptakan banyak karya. Betul Mas, luar biasa ya. Itu Mas, kalau saya bisa seperti itu tak lawan mereka. Mas kok lawan? Malah tak lawan. Kok trek jejer tempel? Trek jejer, tapi kan kenyataannya nggak bisa. Percuma Bukan nggak bisa. Percuma. Ya? Belum lah. Susah Mas. Susah ya. Terus mengatur angel. Susah. Dua otak berpikiran berbeda bisa jalan itu 1000 banding 1 di dunia gitu loh. Susah. Saya pengen kayak mereka, pengen. Nah, kamu kan sendiri gak punya partner. Enggak punya partner. Saya nggak punya partner, saya berjalan sendiri ya. Kepengen seperti mereka sih. Man, menurut saya waktu saya nggak nyampe lah udah. Berarti ini Tapi the best. Kalau saya melihat RHN saat ini, bukan saya apa ngelem menjunjung bukan Mas ya. Bohong enggak. Kalau saya pribadi melihat RHN itu dari segi seninya dan berbisnisnya. Saya nggak pernah tanya rawatan, nggak pernah. Karena saya merasa bisa kok soal burung kok. Tapi merasa bisa saya ilmu pengetahuan saya di burung sama Pak Codot saya merasa bisa. Yang saya nggak merasa bisa itu dari cara mereka berjalan gitu. Mungkin orang-orang kan kepengennya kayak Mas Codot, pengen kayak Mas Gendut, pengen bisa budung konslet kan, tapi mereka lupa bisa berjalan nggak gitu. tapi sekarang sudah merubah sudut pandang itu ya. Sudah beberapa bulan ini Karena udah mengenal. ya. Dan besok rencana mau kemana nih? Oh. Besok ke Gantangan GKMP. Apa? GMKK. GKMS. Besok Grand mau Kicau Mania Grand Salatiga. Kicau Mania Salatiga. Oke. Jeneng angel ngono lho. Enggak. Sing digatan sapa? Kan belum mengenal kayak tadi tuh Oh istilahnya. iya. Ya betul. Pas sengit benci Om Adi Codot Keco apa tapi keren loh, mereka tak benci tapi mereka nggak benci saya loh, itu keren. Enggak pernah Nah, ada orang. Itu mungkin keren, asli Pak Dut, itu keren banget.